Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Febriansah Padang. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya mahasiswa semester 2. Video ini saya buat untuk melaksanakan tugas dari dosen pengampu Ibu Rina Devianti, SSMPD, yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang kesalahan berbahasa dalam lingkungan rumah saya, di mana saya akan menganalisis sebuah koran, bagaimana kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam penulisan koran tersebut, dan bagaimana bahasa yang seharusnya. Untuk itu, jangan sampai lewatkan videonya. Baik, kita akan memulai menganalisis kesalahan pada surat kabar Sinar Indonesia Baru, di mana di dalam surat kabar Indonesia Baru ada berita tentang 4 rumah terbakar di Jalan Jermal 6 Medan Denai. Pada paragraf kedua ada kesalahan ejaan, di mana isi dari kesalahan tersebut adalah informasi yang dihimpun SIP di lokasi. Yang pertama mengetahui adanya kebakaran itu adalah tetangga korban, Ibu Punar 63 dan Poniman 51, warga Jalan Jermal, di mana keduanya saat itu melintas di depan rumah Suheri dan melihat kepulan asap tebal serta api merembet ke rumah lainnya. Perbaikan: setelah kata Jalan Jermal seharusnya menggunakan tanda titik agar lebih jelas tempat pemberhentian tanda tersebut. Tidak seluruhnya menggunakan tanda koma. Pada paragraf ke-8 ada kesalahan ejaan juga, yaitu tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu. Untuk kerugian materi masih kita lakukan perincian, sedangkan penyebab kebakaran itu masih dalam penyelidikan, ujarnya. Perbaikan: saat tanda kutip digunakan, maka tanda koma di akhir tanda kutip harus ditulis sesudah tanda kutip, kemudian diikuti tanda koma. Seperti ini, tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu. Untuk kerugian materi masih kita lakukan perincian, sedangkan penyebab kebakaran itu masih dalam penyelidikan, ujarnya. Baik, kita lanjut pada kesalahan selanjutnya, yaitu kesalahan morfologi. Pada paragraf kelima ada kesalahan kata berhamburan, merupakan kesalahan di mana seharusnya ditulis menjadi berhamburan, bukan berhaburan. Lalu ada kesalahan tak lama, perbaikannya seharusnya ditulis tidak lama. Lalu ada kesalahan penulisan kata keempat, seharusnya penulisan ditulis dengan huruf bukan angka, sehingga penulisannya yang benar menjadi keempat. Pada paragraf keenam, kesalahan kata memintai, seharusnya dapat diubah menjadi meminta. Pada paragraf ketujuh, ada kesalahan kata barang bukti, merupakan kesalahan, seharusnya ditulis secara terpisah menjadi barang spasi bukti. Ada kesalahan kata polis line, perbaikannya, jika dalam tulisan menggunakan bahasa asing, maka penulisannya harus menggunakan huruf miring seperti polis line. Baik, kita lanjut ke kesalahan berikutnya, yaitu kesalahan semantik, di mana pada paragraf ke-1, kata si jago merah adalah kesalahan, memiliki ungkapan yang berbeda dengan semestinya atau ada makna yang tersembunyi. Perbaikannya, kata si jago merah mengandung makna yang berarti api, sehingga seharusnya ditulis menjadi api. Lanjutkan kesalahan berikutnya, yaitu kesalahan pada sintaksis. Pada paragraf kedua, informasi yang dihimpun SIP di lokasi. Yang pertama mengetahui adanya kebakaran itu adalah tetangga korban, Ibu Punar 63 dan Poniman 51, warga Jalan Jermal, di mana keduanya saat itu melintas di depan rumah Suheri dan melihat kepulan asap tebal serta api merembet ke rumah lainnya. Perbaikan: seharusnya ditulis itu seperti ini. Informasi yang dihimpun oleh SIP dari lokasi bahwa yang pertama kali mengetahui adanya kebakaran tersebut adalah tetangga korban, yaitu Ibu Punar 63 dan Bapak Poniman 51, di mana keduanya saat melintas di depan rumah Suheri melihat kepulan asap serta api yang merembet ke rumah lainnya. Baik, kita lanjut ke berita yang selanjutnya, yaitu dengan judul sekira 300 warga asal Palas terdeteksi mengidap HIV/AIDS. Yang pertama itu kesalahan ejaan. Pada paragraf keempat, kita sangat khawatir populasi tampak penyakit itu, kata Dr. Yanda. Perbaikannya, tanda koma di dalam tanda kutip seharusnya berada di luar tanda kutip, dan yang benar adalah kita sangat khawatir populasi dampak penyakit itu, kata Dr. Yanda. Baik, kita lanjut ke kesalahan selanjutnya, yaitu kesalahan morfologi. Pada judul berita, yaitu sekira 300 warga asal Palas terdeteksi mengidap HIV/AIDS. Seharusnya kata sekira itu diganti dengan sekitar, yaitu dengan perbaikan sekitar 300 warga asal Palas terdeteksi mengidap HIV/AIDS. Selanjutnya, pada paragraf kelima, kesalahan yaitu menularkan. Perbaikannya yaitu tertular.
Jadi, pergantian bentuk kata akan mempermudah pemahaman pembaca. Baiklah, kita lanjut kepada kesalahan selanjutnya, yaitu kesalahan semantik. Pada paragraf ke-7, ada kata yaitu partisipasi untuk menekan angka HIV/AIDS di Palas. Kata menekan angka mengandung makna yang tersirat dan kadang sulit dimengerti oleh pembaca. Karena itu, sebaiknya kata tersebut dapat diganti dengan mengurangi, sehingga kalimat menjadi partisipasi untuk mengurangi penderita HIV/AIDS di Palas. Baik, kesalahan selanjutnya yaitu kesalahan sintaksis, di mana pada paragraf kedua ada kesalahan pada kalimat total angka warga Palas sebagai penderita HIV/AIDS itu dikutip pihaknya mulai dari tahun 2012 hingga 2017 ini. Seharusnya diperbaiki dengan kalimat seperti ini. Total angka warga Palas sebagai penderita HIV/AIDS itu dikutip pihaknya mulai dari tahun 2012 hingga tahun 2017. Selanjutnya, pada paragraf kelima, pada kalimat di wilayah Palas dikatakan Kadinkes Palas Hajah Leli Rahmayulis Siregar ada sekitar 6 orang penderita HIV/AIDS itu. Dengan perbaikan kalimat, Kadinkes Palas Hajah Leli Rahmayulis Siregar mengatakan bahwa di wilayahnya Palas ada sekitar 6 orang penderita HIV/AIDS. Kesalahan selanjutnya yaitu pada kalimat ada sekitar 6 orang penderita HIV/AIDS itu, ke-6 orang itu sehingga saat ini sedang dalam pengawasan oleh pihaknya supaya tidak menularkan tersebut kepada masyarakat luas. Dengan kalimat perbaikan yaitu ada sekitar 6 orang penderita HIV/AIDS itu, ke-6 orang itu hingga saat ini sedang dalam pengawasan oleh pihaknya agar masyarakat luas tidak tertular. Baiklah, kita lanjutkan kepada berita selanjutnya, yaitu warga Secanggang kecewa proyek air bersih dikutip biaya 100.000 per kakak. Pada paragraf kelima ada kesalahan ejaan, yaitu banyak menghilangkan tanda koma pada kalimat sedangkan proyek tersebut berasal dari Dinas Perumahan dan Pengawasan Pemukiman Langkat, hanya saja ia tidak mengetahui nilai proyek tersebut. Perbaikannya, sedangkan proyek tersebut berasal dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Langkat, hanya saja ia tidak mengetahui nilai proyek tersebut. Selanjutnya, pada bagian paragraf ke-6, kesalahan pada kata masing-masing. Perbaikannya, masing-masing seharusnya menggunakan tanda penghubung jika kata-katanya diulang. Kesalahan selanjutnya yaitu kami membebankan biaya untuk fotokopi KTP, KK, dan materai itu. Perbaikan, seharusnya ada tanda koma, yaitu kami membebankan biaya untuk fotokopi KTP, KK, dan materai itu. Kita lanjutkan kepada kesalahan selanjutnya, yaitu kesalahan morfologi. Pada judul berita, kesalahan yang dilakukan yaitu 100 rupiah per kakak. Seharusnya itu ditulis dengan 100.000 rupiah per kakak. Pada paragraf ke-6, ada kesalahan pada kata permukiman. Perbaikannya itu permukiman. Pada paragraf ke-8, ada kesalahan kata didampingi. Seharusnya katanya itu bukan didampingi, tetapi didampingi. Kesalahan selanjutnya yaitu kesalahan sintaksis. Pada paragraf kedua, ada kesalahan pada kalimat menurut Ariel, salah seorang warga desa Jaring Halus, mengatakan atas pengutapan itu, mereka akan mengadukan permasalahan itu ke Polsek Secanggang serta mengadukan masalah itu ke DPRD Langkat. Dengan perbaikan, Ariel merupakan salah seorang warga desa Jaring Halus mengatakan atas pengutipan itu, mereka akan mengadukan permasalahan itu ke Polsek Secanggang serta ke DPRD Langkat. Lalu, pada paragraf ke-6 ada kesalahan yaitu karenanya kami membebankan biaya untuk fotokopi KTP, KK, dan materai itu warga masing-masing. Seharusnya diperbaiki dengan karenanya kami membebankan biaya kepada masing-masing warga untuk fotokopi KTP, KK, dan materai. Baiklah, dari materi yang saya paparkan tadi, kita dapat menyimpulkan dalam surat kabar Indonesia Baru dari ketiga berita ada kesalahan-kesalahan yang dapat kita analisis seperti kesalahan ejaan, morfologi, sintaksis, dan semantik. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami oleh para penonton dan ilmu yang didapat dapat diamalkan kepada masyarakat dan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.